Selamat pagi, salam Fransiskus, Pace Ebene. Bertemu kembali dengan saya Ibu Rutma Parmingotan dalam pelajaran sosiologi. Apa kabar kalian semuanya? Semoga tetap sehat ya. Baik, materi kita kali ini adalah sosiologi untuk SMA kelas 11 IPS, yaitu mengenai kelompok sosial di masyarakat. Tujuan dari pembelajaran ini adalah diharapkan siswa-siswi mampu mendeskripsikan dasar-dasar pembentukan kelompok sosial, dan diharapkan juga siswa-siswi mampu untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk kelompok sosial yang ada di masyarakat. Baik, sebelumnya kita lihat dulu hakikat dari kelompok sosial. Ada dua hakikat dari kelompok sosial, yaitu yang pertama, keinginan manusia untuk menjadi satu dengan manusia yang lainnya. Yang kedua adalah keinginan manusia untuk menjadi satu dengan lingkungan alam. Keterikatan dan ketergantungan antara satu dengan yang lain mendorong manusia untuk membentuk kelompok masyarakat yang disebut dengan kelompok sosial. Sekarang kita lihat definisi kelompok sosial. Secara etimologis, kelompok sosial itu terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama adalah kelompok. Kelompok merupakan sekumpulan orang atau sekumpulan individu dan pastinya lebih dari dua orang. Sedangkan sosial adalah hubungan sosial yang terjadi di masyarakat di mana manusia saling berinteraksi, memiliki ikatan kebersamaan. Nah, sekarang kita lihat mengenai definisi kelompok sosial menurut ahli sosiologi. Yang pertama, menurut Mayor Pollak. Mayor Pollak mengatakan kelompok sosial yaitu sejumlah orang yang satu sama lain memiliki hubungan sebagai sebuah struktur untuk memahami kepentingan bersama. Lalu yang berikutnya adalah ahli yang kedua, yaitu Roland L. Warren. Roland L. Warren mengatakan kelompok sosial terdiri atas dua atau lebih manusia dan di antara mereka terdapat beberapa pola interaksi yang dapat dipahami oleh anggota atau orang lain secara keseluruhan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa kelompok sosial merupakan sekumpulan individu yang melakukan hubungan sosial dan saling berinteraksi untuk menciptakan kesadaran dalam diri masing-masing sebagai anggota kelompok. Selanjutnya, syarat dari kelompok sosial. Kali ini menurut Robert Camerton. Robert Camerton mengatakan ada 3 syarat kelompok sosial. Yang pertama, kelompok sosial harus memiliki pola interaksi. Artinya, setiap individu yang tergabung dalam kelompok secara kontinu atau terus-menerus harus melakukan hubungan interaksi atau komunikasi. Lalu syarat yang kedua adalah pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. Maksud dari kata mendefinisikan adalah dia mengakui bahwa dirinya adalah bagian dari salah satu kelompok. Contohnya adalah bahwa kalian adalah siswa dari SMA Katolik Santo Fransiskus Assisi Samarinda. Dan syarat yang ketiga, yaitu pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Jadi, setelah kita mengakui, maka kita pun diakui oleh warga lain sebagai bagian dari kelompok tersebut. Jadi, buktinya bisa dilihat dari bahwa kalian
memiliki kartu tanda identitas siswa-siswi SMA Katolik Santo Fransiskus Assisi, yaitu kartu pelajar. Berikutnya adalah mengenai ciri-ciri kelompok sosial. Ciri yang pertama, kelompok sosial adalah satu kesatuan yang nyata, dapat dikenal dan dapat dibedakan kelompok sosial lainnya. Jadi artinya setiap kelompok sosial itu memiliki identitas atau tanda pengenal. Contohnya adalah seperti SMA Katolik Santo Fransiskus Assisi Samarinda yang memiliki lambang atau logo sekolah. Lalu ciri yang kedua, setiap anggota kelompok sosial merasa memiliki kepentingan yang sama dan mempertahankan nilai-nilai hidup yang sama. Artinya, setiap anggota kelompok sosial itu mempertahankan nilai-nilai hidup yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Jadi contohnya adalah visi dan misi dari SMA Katolik Santo Fransiskus Assisi Samarinda yang selama ini sudah diwariskan dan dipertahankan nilai-nilainya. Ciri kelompok sosial berikutnya, yang ketiga, yaitu setiap kelompok sosial memiliki struktur sosial karena terdiri dari individu yang saling terkait satu sama lainnya berdasarkan status dan perannya. Jadi, apa saja status dan perannya? Nah, status itu adalah kedudukan seseorang dalam sebuah kelompok, sedangkan peran adalah harapan orang lain terhadap status kita. Jadi contohnya, kalian adalah dengan status di SMA Katolik Santo Fransiskus Assisi Samarinda sebagai siswa. Artinya, peran itu adalah harapan orang lain terhadap seorang siswa itu seperti apa nantinya. Baik, berikutnya, ciri sosial kelompok sosial yang keempat, yaitu tiap anggota kelompok sosial memiliki norma kelakuan yang mengatur peran anggotanya. Artinya, setiap peran yang ada di dalam setiap struktur itu diatur oleh norma atau tata aturan kelakuan yang sifatnya nyata yang diaplikasikan dalam berbagai bentuk. Jadi misalnya kalau kalian di sekolah ada dalam bentuk tata tertib, ada juga buku pribadi yang berisikan poin-poin. Nah, sekarang kita diskusikan bersama. Menurut kalian, bagaimana bentuk kelompok sosial saat ini di lingkungan tempat tinggal kalian jika dikaitkan dengan situasi pandemi akibat COVID-19? Baik, kita lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat. Yang pertama, menurut Emily Durkheim. Emily Durkheim membagi dua jenis kelompok sosial dengan nama solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik merupakan ciri dari masyarakat yang masih sederhana dan belum mengenal pembagian kerja. Sedangkan solidaritas organik adalah bentuk kelompok sosial yang telah mengenal pembagian kerja. Contoh solidaritas mekanik adalah suku Baduy yang terdapat di daerah Banten. Sedangkan contoh dari solidaritas organik adalah petani. Yang berikutnya adalah menurut Ferdinand Tönnies. Ferdinand Tönnies juga membagi dua jenis kelompok sosial. Yang pertama adalah Gemeinschaft atau paguyuban, dan yang kedua adalah Gesellschaft atau patembayan. Paguyuban merupakan
bentuk kehidupan bersama di mana masyarakat memiliki hubungan batin yang kuat, bersifat alamiah dan kekal. Sedangkan patembayan adalah bentuk kehidupan publik sebagai sekumpulan orang yang secara kebetulan hadir bersama, tetapi setiap orang tetap mandiri. Contoh dari paguyuban adalah keluarga, di mana dalam keluarga terdapat hubungan kelompok kekerabatan. Sedangkan contoh dari patembayan adalah seperti hubungan dalam dunia industri. Berikutnya, menurut Charles Hakuli dan Eloise Paris. Menurut Charles Hakuli, kelompok primer yaitu ditandai dengan pergaulan, kerjasama, dan tatap muka yang intim. Contohnya adalah keluarga, teman bermain. Sedangkan menurut Eloise Paris, yaitu kelompok sekunder, merupakan kelompok yang formal, tidak pribadi, dan berciri kelembagaan. Contohnya adalah koperasi dan partai politik. Bentuk kelompok sosial berikutnya adalah menurut William J. Sumner. William J. Sumner membagi dua kelompok sosial, yaitu in-group dan out-group. Menurutnya, di dalam masyarakat primitif yang terdiri atas kelompok-kelompok kecil dan tersebar di suatu wilayah, terdapat pembagian jenis kelompok, yaitu kelompok dalam atau in-group dan kelompok luar atau out-group. Bentuk kelompok sosial berikutnya adalah menurut Robert K. Merton. Robert K. Merton membagi dua jenis kelompok sosial, yaitu membership group dan reference group. Membership group adalah kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota dari kelompok tersebut. Contohnya adalah kalian siswa-siswi, secara fisik kalian adalah anggota kelompok dari SMA Katolik Santo Fransiskus Assisi. Lalu berikutnya reference group adalah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang secara psikologis sehingga dapat membentuk pribadi dan perilakunya. Berikutnya yaitu kelompok formal dan informal. Jadi kelompok formal adalah kelompok yang memiliki aturan yang tegas dan kelompok ini sengaja diciptakan untuk mengatur hubungan antar sesama anggotanya. Sedangkan kelompok informal adalah kelompok yang tidak memiliki organisasi dan struktur yang pasti. Kelompok informal ini terbentuk atas dasar seringnya pertemuan di antara anggota kelompok yang memiliki pengalaman dan kepentingan yang sama. Berikutnya, ada juga jenis kelompok sosial yaitu kelompok okupasional dan kelompok volunteer. Kelompok okupasional adalah kelompok yang tercipta karena semakin memudarnya fungsi kekerabatan. Dan kelompok ini terdiri atas berbagai profesi atau memiliki pekerjaan yang sama. Sedangkan kelompok volunteer adalah kelompok yang terdiri atas berbagai anggota yang memiliki kepentingan yang sama juga. Namun, yang membedakan kelompok ini dengan kelompok okupasional adalah keberadaan kelompok ini tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat. Ini adalah contoh dari kelompok okupasional, yaitu para dokter yang tergabung dalam IDI, yaitu Ikatan Dokter Indonesia. Sedangkan contoh kelompok volunteer adalah relawan yang membantu korban bencana alam. Baik anak-anak,
Itu tadi dia bentuk-bentuk kelompok sosial yang ada di masyarakat. Lalu, semua yang telah saya paparkan, mulai dari pengertian kelompok sosial menurut para ahli, syarat-syarat dari kelompok sosial, ciri-ciri dari kelompok sosial, dan bentuk atau jenis kelompok sosial yang ada di masyarakat, semuanya bisa kalian temukan dalam buku paket sosiologi kalian terbitan dari Erlangga. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita belajar bersama. Selamat pagi, salam Fransiskus, Pace Ebene.